Dua pesawat tanker strategis Amerika, KC-135 Stratotanker dan KC-46A Pegasus, raib dari radar setelah memancarkan kode darurat di kawasan Selat Hormuz. Bukan pesawat sembarangan, keduanya merupakan bagian dari armada udara yang ditugaskan langsung oleh Donald Trump untuk mendukung operasi Project Freedom, sebuah misi yang dirancang khusus untuk menghadapi ancaman blokade Korps Garda Revolusi Islam Iran di perairan tersebut. Ketika dua aset udara sepenting itu tiba-tiba menghilang setelah mengirim sinyal bahaya, satu pertanyaan menggantung di udara. Apakah ini murni kegagalan teknis? Atau perang di Teluk Persia telah menemukan medan barunya, langit? KC-135 Stratotanker bukan pesawat sembarangan. Dijuluki pompa bensin terbang, pesawat ini adalah tulang punggung operasi udara Amerika di seluruh dunia. Tanpanya, jet-jet tempur AS tidak akan mampu mempertahankan operasi jarak jauh, bom strategis, armada tempur angkatan laut, misi pengintaian. Semuanya bergantung pada kemampuan pengisian bahan bakar di udara yang disediakan KC-135. Hari itu, KC-135 lepas landas dari pangkalan udara Al-Dhafra di Uni Emirat Arab, salah satu pusat operasi militer Amerika terpenting di kawasan Teluk. Awal penerbangan tampak normal, tidak ada yang mencurigakan. Namun data pelacakan segera menunjukkan sesuatu yang ganjil. Pesawat mulai melakukan manuver melingkar di udara, sebuah pola yang tidak lazim untuk penerbangan rutin. Perlahan ketinggiannya turun, kemudian kode itu muncul 7.700. Dalam dunia penerbangan, kode 7.700 memang tidak otomatis berarti bencana. Kode ini bisa dipicu oleh kerusakan sistem, masalah medis awak, atau gangguan navigasi. Namun konteks adalah segalanya. Di kawasan yang dipenuhi aktivitas peperangan elektronik, spoofing GPS, dan rivalitas militer yang memanas antara Iran dan Amerika Serikat, sinyal darurat ini langsung memantik kekhawatiran besar. 1 jam setelah kode 7.700 pertama kali terdeteksi, sistem ADS-B pesawat, teknologi yang menyiarkan posisi real-time ke radar sipil dan platform seperti Flight Radar 24 mendadak mati total. KC-135 lenyap dari pantauan publik. Militer bergerak cepat. 2 helikopter utilitas ringan H-125 segera diterbangkan dari pangkalan Al-Udeid di Qatar. Respons secepat itu bukan tanpa alasan. Ini sinyal bahwa situasi dianggap serius. Namun hingga kini, Pentagon maupun United States Central Command belum mengeluarkan satupun pernyataan resmi. Tidak ada konfirmasi apakah pesawat jatuh mendarat darurat atau hanya mengalami gangguan komunikasi sementara. Keheningan itu justru yang paling mengkhawatirkan. Belum reda kepanikan dari insiden pertama. Sekitar 2 jam kemudian, kejadian serupa terulang. Kali ini melibatkan KC-46A Pegasus, generasi tanker terbaru Angkatan Udara Amerika yang dirancang khusus untuk operasi logistik modern. Berdasarkan data pelacakan, KC-46A diduga sebelumnya sempat berkoordinasi atau melakukan pengisian bahan bakar dengan KC-135 yang lebih dulu bermasalah. Ketika KC-46A melintasi wilayah timur Riyadh, Arab Saudi, sinyal radarnya mulai tidak stabil, terputus-putus, seperti ada yang mengacaunya dari luar. Lalu, kode yang sama muncul lagi, 7.700. Sama seperti sebelumnya, tidak ada penjelasan resmi, tidak ada klaim dari pihak manapun. 2 pesawat, 2 kode darurat, hampir di waktu bersamaan, di kawasan yang sama. Pola ini terlalu mencolok untuk dianggap kebetulan belaka. Yang membuat kedua insiden ini semakin kompleks adalah laporan yang muncul hampir bersamaan. Terjadi gangguan GPS dan AIS dalam skala besar di sekitar Selat Hormuz. Sistem navigasi kapal dan pesawat dilaporkan mengalami interferensi signifikan, sesuatu yang menjadi ciri khas operasi peperangan elektronik modern. Inilah wajah perang abad ke-21 yang sering luput dari perhatian publik. Tidak ada ledakan, tidak ada tembakan, hanya gelombang elektromagnetik yang diam-diam melumpuhkan sistem navigasi lawan, menciptakan kebingungan di udara dan lautan tanpa meninggalkan jejak yang mudah dibuktikan. Dalam logika ini, mengganggu 2 tanker strategis Amerika tanpa kontak fisik sama sekali bukanlah hal yang mustahil secara teknis. Spoofing GPS yang canggih mampu membuat pilot percaya pesawatnya berada di posisi yang salah. Jamming sinyal dapat memutus komunikasi dan sistem otomatis. Hasilnya, kekacauan di udara tanpa satupun peluru yang ditembakkan. Sampai sejauh ini memang belum ada bukti yang secara langsung menghubungkan kedua insiden tersebut dengan Iran atau Korps Garda Revolusi Islam.
Media semi-resmi Iran seperti Fars News Agency bahkan hanya melaporkan hilangnya sinyal berdasarkan data penerbangan publik tanpa mengklaim keterlibatan militer mereka. Namun timing kejadian yang bertepatan dengan eskalasi ketegangan membuat spekulasi hampir tidak bisa dihindari. Selat Hormuz bukan sekadar jalur air biasa. Ini adalah urat nadi energi dunia. Lebih dari 20% pasokan minyak global melintas di sini setiap harinya. Selama bertahun-tahun, kawasan ini menjadi panggung rivalitas intens antara Iran dan Amerika Serikat. Dari konfrontasi kapal perang hingga insiden drone yang nyaris memicu perang terbuka. Dan kini, langit di atasnya pun menjadi arena baru. Data penerbangan yang dianalisis Anadolu dari Flight Radar 24 menunjukkan lonjakan aktivitas militer Amerika yang mencolok sejak awal Mei. Pesawat-pesawat berat seperti C-17, Globemaster Treaty, C-5M, Super Galaxy, hingga KC-46 Pegasus terdeteksi bergerak dari Eropa menuju Timur Tengah secara masif. C-17 mampu mengangkut puluhan ton kargo dan ratusan personel militer. C-5M Super Galaxy, salah satu pesawat angkut terbesar di dunia, hadir dengan kapasitas muatan yang luar biasa. Ini bukan pengerahan biasa. Amerika sedang serius memperkuat postur logistik dan militernya di kawasan. Disinilah hilangnya dua tanker itu menjadi sangat sensitif. Tanker udara bukan sekadar pendukung. Mereka adalah pengalih kekuatan tempur. Tanpa KC-135 atau KC-46A, jangkauan operasional jet tempur Amerika berkurang drastis. Misi pengeboman jarak jauh menjadi jauh lebih rumit. Dominasi udara yang selama ini menjadi keunggulan utama AS di kawasan terancam terganggu. Insiden ini bukan yang pertama menimpa armada tanker Amerika di Timur Tengah. Pada Maret lalu, sebuah KC-135 dilaporkan jatuh di wilayah Irak Barat. CENTCOM mengonfirmasi kecelakaan itu bukan akibat serangan musuh. Faktor usia juga tidak bisa diabaikan. Sebagian besar KC-135 yang kini beroperasi merupakan pesawat era Perang Dingin yang telah terbang lebih dari 6 dekade. Meski telah menjalani modernisasi berkala, tekanan operasional yang tinggi di kawasan konflik tetap menjadi risiko nyata. Namun disitulah letak dilema terbesar. Apakah ini kegagalan mekanis biasa dari armada yang menua atau tanda awal dari sebuah eskalasi diam-diam yang jauh lebih berbahaya? Tidak ada foto reruntuhan, tidak ada video ledakan, tidak ada pernyataan kemenangan dari pihak manapun. Hanya kode darurat, sinyal yang menghilang, dan keheningan yang memekakkan telinga. Inilah karakter perang modern yang paling menakutkan. Ia bisa terjadi tanpa kita benar-benar menyadarinya. Serangan siber, spoofing GPS, peperangan elektronik, semua dirancang untuk menciptakan kerusakan maksimal dengan jejak minimal. Jika benar, ada pihak yang mampu melumpuhkan dua tanker strategis Amerika hampir secara bersamaan tanpa kontak fisik, maka dunia baru saja menyaksikan babak baru dalam sejarah konflik modern. Babak yang lebih senyap, lebih licik, dan jauh lebih sulit dihadapi. Jawaban pasti memang belum ada. Mungkin ini hanya kebetulan yang sangat tidak menguntungkan. Mungkin juga bukan. Yang pasti, di Selat Hormuz, bahkan satu sinyal radar yang hilang sudah cukup untuk menggetarkan dunia. Apalagi dua.